warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Salsabila dari kelompok 3 Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya ingin berpresentasi sejarah Andalusia dan pelaksanaan Andalusia oleh Islam pada masa Daulah Umayyah I. Sebelum dibebaskan umat Islam, wilayah Andalusia termasuk wilayah bagian kerajaan Romawi, sebelum akhirnya dikuasai oleh pasukan Gotik dari kerajaan Visigot di bawah kepemimpinan Raja Roderick. Namun, sebelum datang ke Andalusia, Islam sudah terlebih dahulu berkembang pesat di wilayah Afrika Utara. Sebagai salah satu provinsi dari Daulah Umayyah di Damaskus, yang mana wilayah itu sudah ditaklukkan secara penuh sejak Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, di sini Musa bin Nusair ditunjuk sebagai gubernur Afrika Utara yang wilayahnya mencakup Libya, Aljazair hingga Maroko. Nah, kemudian penyerahan Islam meluas ke bagian Andalusia yang berada di sebelah utara Afrika Utara. Nah, penyerahan Islam di Andalusia sendiri pun bukan merupakan penjajahan, melainkan sejarah adanya pemerintahan bantuan dari Raja Julian dan raja salah satu negara bagian di Andalusia. Nah, penaklukan tersebut pun dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, Musa bin Nusair mengutus Tarif bin Malik dengan membawa 500 pasukan berkuda dibantu Raja Julian. Dan yang kedua, kembali mengirim pasukan di bawah pemimpinan Tariq bin Ziyad sebanyak 7.000 pasukan pada 28 Ramadan 92 Hijriah atau 19 Juli 711 Masehi. Nah, pada akhirnya Islam berhasil menaklukkan Andalusia pada masa pemerintahan Khalifahan ke-6 Daulah Umayyah Al-Walid bin Walid Abdul Malik dan dimulailah periode pertama pemerintahan Umayyah di Andalusia. Baik, kita masuk ke periode penaklukan Andalusia. Jadi penaklukan Andalusia ini terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama itu periode ketika Daulah Umayyah yang pertama masih berada di Damaskus. Nah, ketika itu wilayah Andalusia itu belum dijajah atau belum dikuasai oleh Bani Umayyah. Nah, periode pertama ini ketika Bani Umayyah sudah menguasai Andalusia, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Andalusia ini masih dipimpin oleh wali atau kita disebut dengan gubernur. Nah, gubernur Andalusia. Jadi itu masih menjadi bagian dari Umayyah yang pertama, bagian yang berpusat di Damaskus. Nah, pada ini Islam di Andalusia belum mengalami perkembangan, belum ada pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Tapi ketika situasi ini berubah ketika Daulah Abbasiyah menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus pada tahun 750 Masehi. Nah, ketika penaklukan Bani Abbasiyah terhadap Umayyah, semua keluarga kerajaan dibantai habis, kecuali beberapa orang yang berhasil melarikan diri ke Andalusia. Di antaranya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Dia adalah salah satu keluarga kerajaan yang berhasil melarikan diri ke Andalus dan menjadi pendiri Daulah Umayyah di Andalusia ini. Nah, perjalanan Abdurrahman Ad-Dakhil ini memakan waktu 5 tahun dari Damaskus menuju ke Andalusia di Spanyol. Nah, namun orang ini, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, tidak pergi sendiri, yaitu bersamanya adalah beberapa budak atau dengan beberapa orang yang setia dengannya dan ikut mendirikan bersama Daulah Umayyah di Damaskus ini. Nah, periode kedua di Damaskus, periode kedua di Andalusia dimulai sejak kedatangan Abdurrahman Ad-Dakhil ke Andalusia, di mana Abdurrahman Ad-Dakhil ini belum mengikrarkan dirinya sebagai khalifah, melainkan sebagai pemimpin biasa, gubernur amir di Andalusia ini.
Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil mengambil kekuasaan dari Gubernur Yusuf Al-Fihir pada tahun 756 Masehi setelah kedatangannya atau perjalanannya dari Damaskus ke Andalusia selama 5 tahun itu. Nah, kemudian ia menjuluki dirinya Ad-Dakhil karena beliau Abdurrahman Ad-Dakhil ini berhasil masuk ke dalam kekuasaan wilayah Andalusia dan memproklamirkan berdirinya Umayyah kedua. Nah, pada periode ini Cordoba termasuk dalam Andalusia ini tidak kalah bersaing dengan kekuasaan-kekuasaan lainnya seperti Bizantium di Konstantinopel, ibu kotanya Bizantium, dan Baghdad yaitu ibu kota Bani Abbasiyah. Ketiga kerajaan ini tidak kalah menjadi salah satu bagian ya, menjadi kerajaan-kerajaan yang berkembang pada saat itu. Nah, 3 tahun kemudian, 3 tahun sebelum meninggal, Abdurrahman Ad-Dakhil ini membangun Masjid Cordoba, yaitu masjid yang megah pada saat itu. Nah, itu kedua, dan ini terjadi dari tahun 756 Masehi hingga 912 Masehi. Baik, kita lanjut ke periode ketiga. Nah, jadi periode Damaskus ini terbagi, setelah saya sebutkan tadi, terbagi menjadi beberapa periode. Yaitu periode pertama masih berpusat di Damaskus, sehingga Andalusia masih menjadi bagian dari Umayyah yang diperpusat di Damaskus. Lalu periode kedua, ketika pembantaian atau penaklukan Umayyah oleh Abbasiyah, Abdurrahman Ad-Dakhil yang berhasil melarikan diri menguasai atau memproklamirkan berdirinya Umayyah di Andalusia. Nah, itu adalah periode kedua. Di sini adalah terjadinya kemajuan di berbagai bidang. Ada 7 khalifah yang memimpin pada periode kedua ini, yaitu yang pertama Abdurrahman Ad-Dakhil, yang kedua Hisham bin Abdurrahman, yang ketiga Al-Hakam bin Hisham, yang keempat Abdurrahman Al-Ausat, yang kelima Muhammad bin Abdurrahman, yang keenam Al-Munzir bin Abdurrahman, dan yang ketujuh Abdullah bin Muhammad. Dan pada periode ketiga, disinilah mulai gelar khalifah dipakai, yaitu pada kepemimpinan Abdurrahman An-Nasir pada 912 sampai 961 Masehi. Pada periode ketiga inilah Daulah Umayyah di Andalusia mengalami puncak kejayaan, di mana ilmu pengetahuan mengalami perkembangan, lalu di bidang kebudayaan, di bidang bangunan sudah menjadi berkembang. Nah, di periode ketiga ini ada 3 khalifah yang memimpin, yaitu Abdurrahman An-Nasir, Hakam Al-Muntasir, dan Hisham II. Hingga periode ketiga ini berjalan dari sejak 912 Masehi hingga 1009 Masehi. Di sini periode ketiga. Dan periode keempat, disinilah mulai terjadi penurunan kekuasaan, di mana kekhalifahan melemah akibat adanya konflik internal dan konflik eksternal di kerajaan Daulah Umayyah ini. Dari periode keempat ini ada 6 khalifah yang memimpin, yaitu Muhammad II, yaitu kemudian Sulaiman, kemudian Abdurrahman IV, Abdurrahman kelima, Muhammad ketiga, dan Hisham ketiga. Nah, pada periode ini mulai terpecah-pecah di wilayah Andalusia, mulai terpecah-pecah menjadi muluk atau waif karena melemahnya kekhalifahan. Dan pada periode inilah mulai terjadi perang saudara, sehingga mulai menyebabkan keruntuhan keruntuhan Daulah Umayyah secara perlahan-lahan. Baik, selanjutnya adalah masa keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia. Salah satu faktor kenapa keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia adalah dengan melemahnya kekhalifahan, menjadi terpecahnya sebuah daulah itu, ya. Maka muncullah at-tawaid, ya, atau muncul kerajaan-kerajaan kecil di sana, ya. Jadi setelah lemah kekhalifahan di Andalusia, gitu ya, muncullah at-tawaid atau kerajaan-kerajaan kecil di dalamnya. Kemudian setelah itu datanglah orang-orang Kristen, ya, yang ikut-ikutan untuk menyerang
untuk menentukan kekhalifahan Daulah Umayyah di Andalusia. Terus hingga akhirnya kedatangan Al-Murabitun dari Maroko ya, yang berhasil menyelamatkan sebagian wilayah di Daulah Umayyah. Jadi meskipun Daulah Umayyah ini di Andalusia diserang, cuman nggak semuanya keserang ini. Masih ada beberapa bagian yang kesave, yang bisa diselamatkan oleh siapa? Oleh Al-Murabitun ini dari Maroko gitu ya. Walaupun yang lainnya kan diserang, mulai dari adanya kerajaan kecil tadi ya sampai ada Tawais itu orang Kristen yang menyerang, tapi nggak semuanya rata gitu ya. Masih ada beberapa wilayah Daulah Umayyah di sana. Ya, namun kekuasaan dan kekuatan Muwahhidun hanya berlanjut hingga tahun 12 Masehi ya. Ketika Muhammad dikalahkan pada pertempuran di Sierra Morena oleh kerajaan Kristen, akhirnya wilayah kekuasaan Islam jatuh ke tangan Kristen kecuali Granada ya, gitu. Semuanya dikuasai oleh Kristen kecuali Granada gitu. Oke, periode ini berlangsung selama kurang lebih 2 abad ya. Namun kekuasaan Daulah Murabitun mulai melemah setelah meninggalnya sang pendiri, yaitu siapa pendirinya? Yusuf bin Sabar ya. Siapa pendirinya? Pendirinya adalah Yusuf bin Tasifin ya, yang pada akhirnya mereka dikalahkan oleh kekuatan Muwahhidun yang dipimpin oleh Abdul Mukim pada tahun 1147 sebelum Masehi atau tahun 541 Masehi ya, Hijriah ya. Sehingga kekuasaan termasuk Andalusia jatuh ke tangan Daulah Muwahhidun. Kekuatan Islam yang tersisa di Granada berada di bawah Bani Ahmar ya. Bani Ahmar hingga tahun 1492 Masehi, dan periode inilah yang menjadi akhir kekuasaan Islam di Andalusia gitu ya. Jadi kekuasaan Islam berakhir di tangan Bani Ahmar di tahun 1492 Masehi gitu ya. Sehingga akhirnya Islam pun pupus dari Andalusia ya, dan menghilang dari land hingga sekarang. Mungkin itu dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan dan presentasikan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.